Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala salata mi'rajal mu'minin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidrati muntahal arifin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqu wa'dil amin, amma ba'd.
Ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Hamba Allah sidang Jum'ah rahimakumullah. Salat adalah di samping sebagai tiang bagi agama kita, salat juga faktor penentu selamat tidaknya kita. Baik buruknya manusia itu tergantung salatnya. Kalau salatnya benar, maka hidup orang akan benar. Kalau salatnya rusak, maka hidup orang akan rusak. Apalagi kalau sampai berani meninggalkan salat, hancur itu mah. Makanya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 238 Allah menyuruh kita untuk menjaga sholat, untuk memelihara sholat. Cek Sunda mah ngamumule sholat. Hafizu alas sholawati, jaga oleh kalian as-sholawat. As-sholawat itu jamak dari sholat. Kalau sholatnya cuman satu, bahasanya sholatun. Kalau dua, sholatani atau sholataini. Kalau sholatnya banyak lebih dari dua, maka digunakanlah jamak as-sholawat dengan tambahan alif dan ta, karena jamaknya jamak muannas salim. Jadi lewat ayat ini Allah menyuruh kita untuk menjaga solat-solat. Jadi banyak solat yang harus kita jaga. Solat-solat bahasanya. Solat apa saja yang harus kita jaga? Solat fardu yang 5 waktu dan juga solat sunat. Jangan mentang-mentang solat sunat, baiklah dah sunat iya dah gitu, sok aya kitu teh. Padahal contoh dari baginda Rasul, kaki beliau sampai bengkak itu lantaran solat sunat yang diperbanyak. Makanya yang harus kita jaga itu solat-solat. Solat fardu komo eta mah. Nu 5 waktu mah eta mah. Subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Bolong we sakali 80 tahun dikarebakeun di neraka. Saur Nabi eta. 80 tahun daya ukuran akhirat. Sanes ukuran dunia. 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Kumalam 80 tahun akhirat, eta mah kedah dietang. Ngeri. Saking harusnya kita menjaga sholat, ancamannya begitu keras. Makanya jaga sholat. Apanya yang harus kita jaga dari sholat? 1, pelaksanaannya jangan sampai ditinggalkan, kerjakan. Yang kedua, ilmunya, ilmu sholat harus kita jaga. Jangan dianggap sepele itu sholat. Mau benar sholat kita, ilmunya harus benar.
Kalau ilmu sholat mau benar ya kita harus ngaji rutin. Ngajinya ngaji ilmu fikih. Fikihnya namanya fikih ibadah. Mah ilmu fikih mah itu bid'ah itu mah. Di zaman Rasul juga nggak ada ilmu fikih. Ilmu fikih mah adanya setelah Imam Hanafi lahir tahun 80 Hijriah. Zaman Rasul mah nggak ada ilmu fikih, itu mah bid'ah. Saya mah tidak mau belajar ilmu fikih, itu mah bid'ah. Wah, kalau begitu bagaimana dengan sholat kita? Kalau di zaman Rasul memang benar nggak ada ilmu fikih. Kenapa? Karena ada fikih hidup. Siapa fikih hidupnya? Rasul. Ada masalah dengan urusan ibadah kita, tinggal lihat Nabi, tinggal nanya sama Nabi. Makanya di zaman Nabi nggak ada ilmu fikih, karena ada fikih hidup. Segala permasalahan agama tinggal lihat Nabi, tinggal datang kepada Nabi, selesai urusan. Kalau setelah Rasul wafat, mau bagaimana kita bisa tahu tentang agama kita kalau kita nggak belajar ilmu fikih? Kalau urusan ibadah, fikih ibadah. Urusan muamalah, fikih muamalah. Urusan waris, fikih mawaris. Urusan pernikahan, rumah tangga, fikih munakahat. Urusan menyakiti badan, fikih jinayat. Urusan tentang masalah dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, fikih hudud. Tentang masalah politik, fikih siasah. Oh, jaga sholat kita. Satu, ilmunya harus benar. Bagaimana wudunya Nabi, bagaimana wudunya Rasul, bagaimana bacaan sholatnya, bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya, apa syarat sahnya, apa rukun sholat, apa yang membatalkan sholat, itu harus kita pelajari. Itu maksud dari menjaga sholat. Yang kedua yang harus kita jaga itu dari sholat, waktunya. Sholat terbaik adalah sholat di awal waktu. Kita menjaga sholat artinya menjaga waktu sholat terbaik. Yang ketiga, jaga tempatnya. Tempat yang paling hebat untuk sholat adalah masjid. Dan yang keempat yang harus kita jaga adalah berjamaahnya. Sholat sendirian 1 pahala, sholat berjamaah 27 pahala. Jadi yang disebut ngamumule sholat eta, memelihara sholat eta, menjaga sholat eta, itu diperintah oleh Allah. Hafizu ala sholawati. Yang kedua yang harus kita jaga itu adalah sholat wusta. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Kalau sholat-sholat yang tadi fardu dan sunat itu jamaah sholawat. Kalau sholat wusta cuma 1, sholatil wusta. Sholat wusta itu sholat apa? Saya baca tafsir, dibuka tafsir Sofatut Tafasir. Sholat wusta itu adalah sholat asar katanya. Kenapa asar disebut sholat wusta? Karena asar tengah-tengah antara zuhur dan maghrib. Kalau begitu logika kita berpikir, kalau asar tengah-tengah antara maghrib dan zuhur, bukankah maghrib juga tengah-tengah antara asar dan isya? Bukankah isya juga tengah-tengah antara maghrib dan subuh? Bukankah subuh juga tengah-tengah antara isya dan zuhur? Bukankah subuh juga tengah-tengah antara
subuh dan asar. Jadi kalau begitu sholat tengah-tengah itu sholat apa sebetulnya? Syekh Muhammad Abdul Ghaus mengatakan bahwa sholat tengah-tengah itu adalah sholatul qalbi, sholat hati. Sholat hati daetan kudah dijaga. Kalau sholat tadi as-sholawat, sholat fardu dan sholat sunat disebutnya sholat syariat. Definisinya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Setiap ucapan perbuatan yang diawali dengan takbir diakhiri dengan salam, itu sholat fardu dan sholat sunat. Tapi yang namanya sholat wusta, sholat hati, ketika hati kita berzikir kepada Allah, maka kita sedang melaksanakan sholat wusta. Kalau sholat tadi ada waktunya, yang namanya sholat waktu, sholat wusta itu selamanya. Kata Allah Al-A'raf 205, wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu masuk ke dalam golongan orang-orang yang lupa kepada Allah. Lupa apanya? Lupa hatinya. Dari apa? Dari mengingat Allah. Nah, Allah menyuruh kita untuk menjaga sholat itu. Jaga sholat fardu dan sunat, jaga juga sholat wusta. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini kita semua sedikit bisa terbayangkan bahwa yang harus kita jaga itu ada dua sholat ternyata. Satu, sholat syariat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, yang ada waktunya, jelas waktunya, syarat dan rukunnya. Yang kedua adalah sholat wusta, yaitu sholatul qalbi, sholatnya hati. Inilah yang dimaksud dalam hadis Nabi, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin. Sholat mi'rajnya orang mukmin itu kalau ketika sholat hatinya ikut sholat. Bukan cuma mulutnya yang sholat, bukan cuma badannya yang sholat, hatinya juga ikut sholat. Baru sholatnya mi'raj. Kalau bibirnya yang sholat, badannya yang sholat, hatinya nggak sholat, itu mah bukan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sebab yang namanya mi'raj itu naik kepada Allah. Kalau baginda Rasul jasad dan ruhnya, kalau kita hatinya. Ketika kita hatinya zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka kita sedang mi'raj menuju Allah. Jadi kalau sedang sholat, hatinya ingat kepada Allah, itulah yang disebut dengan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Dalam bentuk itu suku mual naik-naik ka luhur, sirah mual naik-naik ka luhur, awak mual naik-naik ka luhur, nu naik mah hate urang. Lamun baginda Nabi mah nu naik teh bi abdihi, roh jeung jasadna. Mudah-mudahan ini bukan hanya sebatas pengetahuan, dan suatu saat kita ketemu dengan yang namanya sholat wusta, dan kita bisa mengamalkan sholat tersebut dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas bacaan dalam Al-Quran. Barakallah li walakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kayyafal kayfa bil kayfiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hamba Allah yang dicintai Allah, demikianlah khutbah Jumat kita kali ini. Semoga ada hikmahnya, ada manfaatnya untuk kita semua, manfaat dunia, manfaat akhirat. Kita akhiri dengan sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ajmain, amin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni dosa ayah bunda kami ya Allah, ampuni dosa guru-guru kami ya Allah, ampuni dosa saudara kami muslimin muslimat dimanapun berada ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, berkahi kami di bulan Rajab ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah, sampaikan umur kami kepada bulan Ramadan, berikan kami keberkahan hidup, rezeki yang berlimpah, harta yang berlimpah, ibadah yang semangat, hidup dalam petunjuk-Mu selamanya, dunia dan akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa